亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们来唱一首诗歌，赞美上主。Kita angkat satu puji-pujian. Puji Tuhan yang Maha Kuasa， 赞美上主。为什么呢？因为他是全能的真神，因为他是万福的源头。Kita puji syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita puji syukur kepada Tuhan karena Dia memelihara hidup kita. Dia adalah sumber segala berkat, berkat-Nya menopang kita, memelihara kita. Kita angkat puji-pujian Tuhan, puji Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa berjumpa lagi di sini. 我们来读我来给大家读一段经文， saya akan bacakan sebagian firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian ya. Ada 15 ayat. Saya baca di dalam bahasa Indonesia ya. 我来用英文先读使徒行传第6章， 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun tampillah
beberapa anggota rumah ibadah Yahudi yang disebut orang-orang merdeka yang berasal dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikianlah mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang-orang ini tidak berhenti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami mendengar Stefanus mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang terduduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父，我们谢谢你把《使徒行传》第6章赐给我们，求你帮助我们能够明白里面的意义，以及对我们今天的教训。Terima kasih Bapak Surgawi yang sudah memberikan Kisah Rasul pasal yang ke-6. Tuhan tolong kepada kami supaya kami dapat mengerti dan melihat makna daripada pasal yang ke-6 ini. Makna pada waktu itu dan makna untuk kami sekarang. Apa yang kami bisa pelajari? Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹，我们上个礼拜讲《使徒行传》第5章，我讲上半段ya. Jadi Rabu yang lalu kita pelajari Kisah Rasul pasal yang ke-5. Jadi saya menekankan bagian yang di atas, jadi dari pasal 5 ya, ayat 1 kita pelajari, saya bahas sampai ayat yang ke-16 ya. 所以呢，今天呢，我把第5章的下半段跟第6章连在一起ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pasal 5 bagian yang belakang ya, dan pasal yang ke-6 demikian ya. 那么上个礼拜讲上半段讲什么呢？就是在教会里面，初代教会有一对夫妇叫做亚拿尼亚和撒非拉，他们两夫妇他们欺骗神。Minggu lalu kita bicarakan tentang sepasang suami istri Ananias dan Safira yang mendustai ya, yang membohongi Tuhan. Masih bohongin ya, cuma kita lihat ya. 他们也是试探主的灵， mereka juga mencobai roh Tuhan. 所以两夫妇呢相差3个小时都断气了. Jadi suami istri ini meninggal ya. Jadi 3 jam di muka suaminya meninggal, 3 jam kemudian istri meninggal. 那么这个事件呢就给全教会和听见人都产生一个惧怕的心. Jadi peristiwa ini mendatangkan ketakutan di seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar tentang kasus ini menjadi takut. 但是呢，百姓尊重使徒们。Namun firman Tuhan berkata, rakyat ya, orang banyak menghormati rasul, ya, menghormati rasul. 神给使徒能力，讲道、医病、赶出人里面的这个邪灵。Tuhan memberikan kuasa kepada para rasul. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkhotbah, kuasa untuk menyembuhkan penyakit, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia. 圣经说，信而贵族的人越发增添。Alkitab berkata, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan makin lama makin bertambah. Lihat nanti di tempat laki-laki maupun perempuan banyak yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak karena ada orang yang menipu Tuhan, yang mencobai Tuhan langsung mati sehingga orang takut gak berani ke gereja. Tidak demikian. Tidak demikian. Nah,
不会因为神的刑罚马上临到那欺骗圣灵和欺骗神的人然后两夫妇呢，当场各3个小时，一个一个都死掉，大家都害怕。可是不因为这个怕，人就不敢进教会，不是这样，不是这样。圣经给我们看见，每一次教会复兴，魔鬼撒旦也一定不乐意，他就兴风作浪，捣乱逼迫传福音的人恐吓信徒的人或者是叫他们灰心，叫他们害怕。Saudara, kalau kita lihat Alkitab dan kita juga lihat keadaan yang fakta juga, saudara. Setiap kali kalau gereja terjadi suatu kebangunan rohani, ya saudara, pasti iblis juga ikut kerja. Kita harus tahu ya, kita kerja, iblis juga kerja, saudara. Gereja bertumbuh, gereja maju, iblis bekerja. Ya, iblis bekerja, iblis karena tidak suka, tidak senang lihat banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi iblis bisa apa, saudara, dia mengacau, mengada-ngada, jadi orang yang memberitakan Injil ditangkap, dimasukkan di penjara, ya kan, bahkan dibunuh untuk menakut-nakuti, ya, dan juga membuat orang yang baru percaya jadi juga takut dan itu, ya, jadi juga mereka merasa takut, getar, ya, sehingga supaya orang-orang yang baru percaya dikagetin dengan demikian mereka mendengar takut. Itu cara-cara iblis, ya. 那么下半段呢，今天给我们看见什么呢？就是使徒们被囚，可是神差派天使拯救他们。Jadi di dalam pasal yang kelima, bagian yang di belakang kita melihat bahwa karena banyak orang percaya kepada Tuhan, ya, jadi iblis itu bekerja, ya, melalui orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menangkap para rasul, memenjarakan mereka. Namun kita melihat itu minggu lalu kita sudah baca, ya. Jadi Tuhan mengirim mereka, ya, untuk membuka pintu-pintu penjara sehingga Rasul Yohanes dan Rasul Petrus dibebaskan, lepas, ya, lepas. Tuhan kirim malaikat. 那么当时有一个很出名的法利赛人名叫加马列， pada waktu itu ada seorang Farisi yang bernama Gamaliel. 他是一个很智慧聪明的人。Gamaliel ini seorang Farisi dan juga seorang rabi, ya, seorang rabi yang hikmat dan bijaksana. 那么他劝其他的法利赛人，他说：“你们不要管这些使徒们你们不要去管他如果这些使徒们所做的是出于他们自己，久而久之，这个运动一定会慢慢的就会消失。可是如果他们所做的是出于上帝，你管他们，你逼迫他们，你就跟上帝过不去了。所以呢，就是所有的法利赛人都听Gamaliel. Jadi Gamaliel ini orang Farisi, dan dia juga seorang rabi. 这个拉比的意思就是老师，rabi itu artinya guru. 但是加马列他们叫他是Rabban. Gamaliel seorang rabi, tapi dia disebut Rabban. Rabi itu guru, rabi 是老师。我的老师不一定是你的老师，是吗？你的老师不一定是我的老师。Rabi itu kan guru. Guru saudara enggak itu guru saya, lain dong. Ya kan, guru saya juga bukan guru nih. Tapi 这个加马列是Rabban， 是我们的老师，是大众所承认的。Gamaliel disebut Rabban, jadi guru kita. Nah, itu luar biasa. Ya. 他是很智慧的人，dia hikmat. Jadi dia kasih tahu teman-teman yang orang-orang Farisi, pada umumnya minggu lalu kita sudah bilang ya, orang Farisi itu sinonim dari kata apa? Munafik. 上个礼拜我们讲了这个法利赛人就是等于在耶稣时代，法利赛人就是讲话伪善的， ya, orang Farisi itu munafik. 可是这个加马列不是如此， Gamaliel bukan demikian. Dia adalah Rabban， 他是我们的老师，就是所有的法利赛人都承认他就是我们的老师。Jadi Gamaliel bilang sama teman-teman orang Farisi, kita jangan urusin ya, jangan urusin itu urusan rasul-rasul, biarin saja.
Kalau apa yang mereka kerjakan, penginjilan, pemberitaan Injil itu dari diri mereka sendiri, lama-lama juga habis sendiri, lama-lama juga surut. Dia kasih contoh，在加马列用这个前不久发生的有一段时间呢，有一个要作乱的人起来带领运动了，但是这个是出于人力的，慢慢就消失了。Jadi dengan fakta yang pernah terjadi, Gamaliel ingetin mereka, ingat tak dulu ada si Anu tuh ya, dia juga adain apa ya, mau ada revolusi apa itu kan dari diri mereka, lama-lama habis sendiri karena dari mereka. Gamaliel bilang, tapi rasul-rasul ini kalau apa yang mereka katakan itu dari Tuhan dan kita melarang, nah urusan kita menentukan ya. Maka Gamaliel bilang, kalau dari manusia dihilang sendiri, suatu sekian dan diusir dengan berjalannya itu nanti juga gerakannya juga habis. Tapi kalau dari Tuhan, kita hati-hati, kita urusan sama Tuhan. Soalnya, kamu tuh siapa, kamu tuh cina. Ya, mereka senang, jadi mereka menerima usulan dari Gamaliel. Soalnya kamu coba sebut. Jadi mereka membebaskan rasul yang ditahan itu, dibebaskan. 那么释放之后怎么样呢？使徒们还是每一天在圣殿里面，在家里面不住的教训人，传耶稣基督。Jadi setelah dibebaskan, para rasul bagaimana? Udah diam gitu ya? Tidak. Setelah mereka dibebaskan, mereka tetap memberitakan Injil, ya. Lalu mereka juga memberitakan Injil di bait suci, ya, memberitakan Injil di rumah-rumah. Jika di 5章的下半段. Ini adalah bagian yang kedua dari pasal yang kelima. Ya, 现在我们就进入到第6章 hari ini. Sekarang kita akan maju ke pasal yang ke-6. 那么这个第6章讲什么呢？第6章是讲到教会第一次首次选这事. Pasal 6 bicara apa? Pasal 6 bicara pemilihan diaken. Yang pertama kali di gereja Tuhan, pertama kali pilih diaken, ya, ini gereja semula-mula. 那么首次选这事做什么呢？要协助使徒，帮助使徒管理办事。Diaken-diaken itu dipilih untuk apa? Untuk membantu para rasul ngurusin diakonia. Jadi mencegah diakonia, pulih, itu从希腊文来的. Kata diakonia itu dari bahasa Yunani. Tahu nggak? Bukan bahasa Indonesia. Diaken, 这是的是呀，这个是从希腊文来的。那么这是被选出来是要帮助使徒管理办事，因为之前的人不多，使徒可能是管理，那信主的人越来越多，很多人，那么使徒时间就没有了啊，时间没有，其他的人来管的不好，就发生问题了。Saudara, rasul kan dipilih ya oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk berdoa. Jadi pada awalnya orang yang percaya Tuhan Yesus nggak terlalu banyak, tapi tadi kan kita udah bilang makin lama makin banyak. Jadi yang ngurus diakonia itu nggak bisa lagi rasul. Ya, rasul dipanggil untuk berdoa dan memberitakan Injil. Tapi diakonia juga penting. Kalau orang perut lapar gimana? Ya kan? Jadi perlu ada orang yang khusus untuk menangani 让他们现有特别的人来处理这个怎么样分配这个饭食的问题啊，所以呢，他们就选出这是maka dipilihlah diaken ya untuk membantu rasul. Jadi rasul nggak usah lagi urus itu. Kalau rasul urus maka urus ini diakonia, waktu dia habis, jadi dia waktu berdoanya kurang, menyiapkan khotbahnya juga kurang, itu ganggu, itu terganggu. Nah, 这个选制式的原因是什么呢？ Apa yang menyebabkan alasan untuk memilih diaken? 之前没有这事， sebelumnya itu tidak ada diaken. 圣经告诉我们说，因为信主的人越来越多，yang pertama orang yang
percaya Tuhan makin lama makin banyak. 但是这些人都是犹太人，orang-orang Yahudi。当时在初期的基督教会的犹太人有两种的犹太人。Jadi pada gereja yang semula, ya, orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan, ya, di gereja Tuhan itu orang Yahudi ada dua macam nih, ada dua golongan. 一种呢是本国的，在耶路撒冷的，在巴勒斯坦的犹太人，他们就是讲亚兰话，亚兰话就是以色列人祖宗所讲的话，asli otot nih kalau kita bilang, ya. Jadi dua macam orang nih di gereja yang semula, orang Yahudi ada dua macam, ada dua golongan. Satu yang asli memang lahir dan tinggal di Yerusalem, di Palestina, pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa nenek moyang orang Israel, pakai bahasa Arab. 另外的一群的犹太人呢是从外面回来的，犹太人有一点像中国人呢，分散在这个地方。Orang Yahudi itu seperti orang Chinese ya, yang terpencar di diaspora dari mana-mana itu. 那上次不是说吗？每一次到五旬节的时候，他们回来过节。yang lalu kan kita sudah bilang ya, jadi tiap kali ada hari-hari raya, hari Pentakosta, ya, hari panen, itu orang-orang Yahudi yang tinggal di berbagai tempat di diaspora, mereka pulang ke Yerusalem, 守节 untuk hari raya Pentakosta. 那么这些外面回来的这个犹太人呢，有的呢是已经在外面住了很久，有的呢他们就是在国外生的。那么他们在国外就讲，他们在那里，他们在巴比伦就讲巴比伦的话了，他们在希腊就讲希腊的话了，是不是？所以呢，慢慢的，他们有的人已经忘记自己的原理，有的人在国外生的，他们不会讲。Jadi ini golongan yang kedua, orang-orang Yahudi yang dari luar itu, yang dari luar kalau yang mungkin dulunya dia udah pindah keluar itu ya, udah di tempat lain, udah lama nggak pakai bahasa sendiri kan bisa lupa, ya kan? Masa kalau ini anjir udah miu bisa lupa, lo bisa kaku loh ngomongnya, ya kan? Nah ada yang memang lahirnya juga di luar negeri itu loh, jadi dia yang tua juga udah lupa gitu ya. Yang muda emang lahir di luar negeri, jadi dia nggak bisa ngomong bahasa sendiri. Jadi waktu itu yang jadi jagoan, 那个时候称霸的就是希腊，就讲希腊话，好像今天的英文这样子。Jadi orang yang tinggal di luar negeri itu ngomong Greka, ngomong Yunani. Waktu zaman itu bahasa Yunani kayak bahasa Inggris sekarang gitu loh, internasional di mana-mana juga pakai gitu. Ya, nah. 所以在神的耶稣基督的教会里面，这个基督徒新的群体里面就有这两种的希腊人。Jadi di gereja ya, di jemaat yang baru ya, yang baru terbentuk itu ada dua macam orang Yahudi. Satu yang di lokal, satu yang pulang dari luar. 一个是本地的，一个是外面回来的啊。jadi ini pentingnya。那么这个从外面回来的这个犹太人啊， orang-orang yang kembali dari luar， 他们不是无旬节回来吗？ mereka datang ikut hari raya Pentakosta, ya, untuk waktu itu Senin Jangling. Kan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, hari panen kan. 所以呢，这些外面回来的人呢，他们就有一些就信了主，他们就留在耶路撒冷，或者是住下来，或者是住一段的时间，他们要多听神的话。Jadi yang pulang dari diaspora, yang orang Yahudi yang pulang dari tempat lain yang ikut
perayaan hari raya panen Pentakosta. Dengar Petrus khotbah, rasul-rasul khotbah kan, ya kan? Banyak yang bertobat percaya kepada Tuhan kan. Nah, udah bertobat percaya kepada Tuhan, mereka ada yang stay di situ, diam di situ. Ada yang pindah kembali, ada juga yang gimana? Yang nggak langsung pulang. Nggak langsung pulang, kenapa? Karena mereka mau mendengar lebih banyak lagi. Mereka mau mendengar lebih banyak lagi ajaran-ajaran firman Tuhan. 虽然他们这些人都需要帮助， jadi mereka ini perlu makan dong, ya. Tadinya kan nggak niat, mana tahu gini, ya kan? Ini hari-hari Pentakosta, mereka percaya. Nah itu jadi mereka butuh juga dibantu. 我们知道。 上次我们讲到的论理的时候，waktu 2 tahun yang lalu kita bicara etika moral， 就是在旧约的时代， ya waktu zaman perjanjian lama， 上帝非常注重这个，特别关心寡妇，记得吗？ Kita pernah pelajarin ya di perjanjian lama itu waktu kita belajar moral dan etika. Di dalam zaman perjanjian lama Tuhan sangat memperhatikan janda-janda. Pasti janda miskin bukan yang kaya. Ya kan? Janda-janda yang miskin nggak ada suami, anak masih kecil, kan butuh bantuan dong. Sembako apa gitu ya. 到了新约的时代 sampai zaman perjanjian baru, 教会也是这样。教会 sampai zaman perjanjian baru juga demikian. Kalau kita lihat syarat untuk menyediakan, 我们如果看新约时代， 你要做这事要做监督的条件之一， 就是你要帮助孤儿寡妇。 Saudara, salah satu syarat untuk menjadi majelis, untuk menjadi diaken, ya, di dalam udah zaman perjanjian baru, tetap menjalankan ajaran perjanjian lama. 到了新约的时代， 教会还是遵守在旧约的时代神的命令、神的吩咐。 Jadi orang-orang yang gereja, ya, gereja di dalam perjanjian baru ya, sangat memperhatikan janda-janda yang anaknya masih kecil, yang susah, yang miskin, ya, yang nggak ada saudara, nggak punya anak. Punya anak. Ada yang anak kecil, anak masih kecil, ada yang nggak punya anak, itu gereja yang tanggung. Gereja tanggung. Sekali lagi. Tapi Rasul Paulus ada ajarin ya, kalau punya anak, punya cucu, dia udah tua, anak cucunya harus pelihara mama dan pokoknya. Kata Rasul Paulus, 不要使教会受累， 让教会那个钱能够帮助真正无助的寡妇。 Ya. Jadi kalau janda-janda yang anaknya udah gede, ya, juga udah punya cucu, cucunya ada saudara, ya, walaupun dia janda, anak harus pelihara mama, cucu harus pelihara pokok. Dulu masih kecil itu juga pokok, ya kan? Jadi supaya duit gereja itu bisa membantu yang betul-betul janda, yang susah, yang gak ada saudara. Ya, jadi supaya duit gereja pakainya tepat dan benar. Dan 教会的钱能够用得很适当。你有家人倾诉，你家人倾诉了，不要累着教会。Ada family, ya, ada saudara, ada anak cucu. Dulu dibantu dia, sekarang mesti dong. Jadi jangan repotin gereja. Jadi duit gereja itu bisa pakai betul-betul bantu janda yang nggak ada income dari mana-mana. 真的没有其他收入的。那么这个教会呢，那个时候就有渊源发出来，
Pada waktu itu di dalam pasal 6 berkata di gereja terdengar suara-suara yang bersungut-sungut. Jauh Yunia dia Pak Cula, ada suara yang bersungut-sungut. 什么声音呢？就是这个讲希腊话的犹太人呐，他们就发怨言。这个你在分配这个福利上不公平。Sungut-sungutan apa? Sungut-sungutan dari mana keluar? Dari mulut siapa? Dari orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani, 讲希腊话的犹太人发怨言。Jadi orang-orang Yahudi yang pakai bahasa Yunani yang dari luar itu, ya, Pak Yen bersungut-sungut. Pak semuanya dia kan, sungut-sungut apa? Itu pembagiannya tuh nggak hadir gitu loh. Ya, 这个你分配的这个不公平啊，这个是忽略，不是故意。Saudara-saudara sekalian, ini adalah kelalaian, bukan sengaja, ya, bukan sengaja. 或者是因为他们那个时候他们管理的行政不完全， mungkin ini nggak disengajakan. Dan kenapa kok terjadi demikian? Bisa saja manajemennya kurang bagus. 这个分配的这个管理的不好， manajemennya kurang bagus pengaturan, jadi bisa jadi kacau gitu. 所以这个制度很重要， cara membagi itu penting. Makanya kan sekarang ada ilmu manajemen, ya, manajemen itu loh, 管理。你管理的不好啊，你爱主了， cinta Tuhan dia takut tapi nggak bijaksana lu baginya, repot juga kan? Kalau dulu kan nggak ada ilmu manajemen, ya, tapi manajemen itu tetap ada di pelaksananya ada, khusus ilmu itu tidak ada. 这个管理学从前是没有这一门的科学，但是管理呢dari mana-mana juga ada. 尤其是我们看中国的历史， kalau kita lihat sejarah di Tiongkok ya, 这个皇宫里面di istana itu banyak orang， 这个皇帝有很多的老婆啊， 这个他的后宫有几百人呢， 你如果管得不好，很糟糕。 Jadi di istana di China itu zaman dulu tuh saudara ya, itu satu kaisar istrinya bisa banyak, istri gudik-gudik itu bisa puluhan, tahu nggak? Ya, itu tinggal di bagian belakang. Itu kalau nggak diatur baik-baik bisa kacau, bisa berantem lu pada lu. Gudik-gudik itu kaisar itu. Jadi ada orang terus atur bagus sekali. 非常好，呀，所以他们有他们的这个学问在里面。 我们现在讲回这个地方呢，那么他们就发牢骚呢，这个分配的不好啊，我们的寡妇被忽略了。Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Greka, yang berbahasa Yunani bilang nih janda-janda kita nih terlalai nih baginya. Nah, 教会的问题就出来了，有masalah di gereja， ya。那么教会一出问题， 就影响了增长。 Begitu gereja timbul masalah, pertumbuhan gereja stop deh, ya kan? Stop. Nah, 使徒马上面对处理， jadi rasul-rasul udah lihat begini langsung ditangani， 这很重要。教会的领袖如果看见教会有问题， 不要一拖再拖。这个人很有势力哦，不要去动他，不去动啊。这个问题，这个浪花越来越大，以后你不能够收拾。不管他是谁，有问题的要面对。Saudara, jadi gereja begitu ada masalah, langsung harus secepat mungkin ditangani. Jangan ini orang berkuasa lu, ini lu, waduh apa dia pintar begini kalau enggak dia nggak mau melayani. Belaga nggak lihat ya, belaga nggak tahu ya. Emang urusan itu bisa beres sendiri. Ini nggak mau tangani,
takut ya, majelis ini nggak menangani ini begini, bantuan dari dia ngajar. Jadi ini masalah udah lama begini. Borot ibarat masalah makin gede, mengerti pun nunggu sos ada tak gimana? Udah fatal. Jauh sosang, ye ba, fu ye de jiu ye ma, sama. Kalau gereja lukanya makin dalam, makin besar, pulihnya makin lama. Tang seger-seger ikan jadi masang suri. Jadi Rasul pada waktu itu begitu melihat, ada masalah, langsung ditangani. Cuma yang sulitnya bagaimana menangani sensi kecil, pilih 7 orang. Nah inilah diaken yang pertama kali dipilih di gereja semula. 这是头一次的首次的教会正式选7个执事。这个执事 kalau kita bilang diaken, 不是像现在的你 bukan kayak sekarang nih, ya kan? Wah, undang sama Tuhan, ini kasih kontrak, nggak cocok, berhentiin gitu ya. Oh ini bukan.如果我们看这个第6章，kita lihat pasal 6， 那个时候的执事是什么呢？就是管理范式，好好的去经营、去管理，因为这也是很重要的事。Jadi dia yang semula bukan kayak sekarang ini. Udah ketua majelis ini nggak ada ketua. Undang majelis, undang sama Tuhan. Cocok musim, nggak cocok berhentiin. Dan bagus, mau cocok masa berhenti. Nggak begitu saudara. Kok pakai kontrak yang betul? Nggak ada ya. Jadi majelis pada waktu itu ngurus diakonia, ya bagi-bagikan itu orang banyak, ya supaya jangan kacau. Ini penting. Jangan aja ke kualifikasi saja. Ngurus ini bagi-bagikan kamu kan ini atau ya kamu bagi-bagi dia sebagai bukan begitu. 不是这样子。这个7个知识被选出来有4个条件。Jadi orang yang dipilih itu nggak sembarang ya. Oh bagi-bagi siapa sih nggak bisa bagi-bagi? Jadi kalau baginya nggak benar, nggak ngerti manajemen, bisa kacau. Karena orang bukan sedikit. Isi dengan piala ya makin banyak kan. Ya kan kalau nggak ada otak putar sedikit pikir ya, kan itu bisa kacau. Jadi ada 4 syarat. 4 syarat ya. 有4的这个syarat是什么呢？我们看第6章。Syaratnya apa nih dipilih? Dipilih bukan cuma yang pilih ya, Rasul yang pilih, ya kan? Nah, 你看，选出来第3节，所以弟兄们当从你们中间选出，从你们中间要从你们中间，就是信主的人中间选出7个。Yang pertama dari antara kalian, nggak boleh orang luar. 不可以外面的人，要从你们中间的人 dari tengah-tengah kamu, ya, dikatakan di antara kamu. 然后呢，从你们中间选出7个什么？第2，友好女生。yang kedua yang pertama dari antara kamu. Yang kedua yang terkenal baik. Bahasa mana yang ada nama baik. Ini penting, nama baik. Ya, kalau nggak ada baik, coba nih tetangga gue tuh, yakin majelis dia, aduh sebenarnya berantem di rumah, tetangga kedengeran, atau satu gang itu udah keluar, tahu itu, bini berantem terus, anak juga berantem terus, ya jelek lah namanya dia nggak boleh pada pilih yang kayak begitu. Ya, saya pernah dengar tuh ya, satu orang ya, rumah gedung tuh dulu nih zaman dulu ya, tetangga bukan bilik. Rumah dulu kan kalau gedungan itu sampai 11 beneran. Di majelis gereja, ini sekali berantem dulu. Udah mingsan nama jelek, nggak boleh. Yang kedua mesti nama baik, jadi jangan malu-maluin Tuhan ya, jangan malu-maluin diri. 然后第3个呢，被圣灵充满，ya, 被圣灵充满， penuh dengan Roh Kudus. Penting. Aduh ngatur meja aja mau Roh Kudus perlu wanita satu yang sering cuma 是的， dia 没有私心。 Kalau orang dipenuhi Roh Kudus ada satu hati yang takut akan Tuhan, dia bekerja sungguh-sungguh,
dia nggak berani KKN, ya kan? Oh ini sudah gue nih yang sebanyak gitu ya? Nggak ada ya, nggak ada yang kayak gitu. Di生中嘛。第四apa yang keempat? 智慧充足, hikmatnya penuh dengan hikmat, tahu bagaimana kerja.有的人懂得做事的方式，心不正。Ada orang nanti kita bisa atur ini, tapi hatinya serong. Nanti kalau serong KKN, ya kan? Jadi pilih 7 orang nggak sembarang ya. Yang itu ngatur ini seberapa gampang, begitu. Mesti didata dulu, ya kan? Sekarang ya, jenis tiap kakak satu keluarga beras 10 kilo, minyak 2 kilo, gula 2 kilo, telur 1 lempeng. Tiap rumah begitu. Adil nggak? Adil ya, sama kan ya? Kurang hikmat tahu nggak? Kalau dia udah sepasang, udah tinggal popo-popo, pakai nenek itu nggak habis. 10 kilo sebulan nggak habis. Sepuana, ada jual lagi. Yang mana? Anaknya setengah losin dah. Ya, kata Haisel pantah. Anak udah mau gede, makanya banyak. Terus minggu 10 kilo udah habis. Ya kan? Nah ini kan hikmat, 聪明智慧. Jangan saja makan, ini sama rata. Dia sama rata. Tapi yang satu kelebihan, yang satu kekurangan. Jadi mesti bagaimana? Mendata. Ya kan? Sehingga cuma ini dia apa sekian buang waktu. Dia nggak mesti buang waktu. Kalau ngomong waktu jangan lainin Tuhan. Kalau nggak mau cincin nggak mau kasih waktu, jangan melayani Tuhan. Melayani Tuhan perlu waktu. Itu berapa orang ya? Oh teman ini orang tua ya, gitu ya. Makanya kita berapa sih? Ya, yang kerja saya 2 kilo ya, setengah tahun nggak habis sama saya. Jadi maksudnya orang ini orangnya berapa? Kira-kira, ya kan? Dapat dong, oh gini, jadi bagi. Kelihatannya kenapa ini banyak sedikit kayaknya nggak adil, padahal itu paling adil. 所以这个需要时间，那个butuh waktu. Yang sering cuma yang爱神的人， orang yang cinta Tuhan dong, dia mau pusing, dia mesti pusing lah melayani Tuhan, saudara. Ya apa sekalian itu nggak masuk di sini. 所以说要什么呢？要圣灵充满， mesti diberi Roh Kudus, dia cinta Tuhan. 他愿意付那个代价，付那个时间，dia mau bawa waktu itu data lu tulis. Enggak dari mati lagi begitu ya. Oh udah gini. Datang pernah, dia juga bukan salah kita. Orang nggak ada ngambilin kita gereja apa sono, ada orangnya. Bukan salah gereja lah ya, yang bersangkutan juga mesti kasih tahu dong. Begitu. Ya, jadi yang orangnya dikit juga pas-pasan, yang orangnya banyak juga nggak kekurangan. 所以呢，这个需要有充足的智慧充足。中文说 hikmatnya itu penuh cukup kata firman Tuhan. 你看见吗？初期的教会连选管理放射的都不随便。Saudara, ini adalah gereja semula. Jadi hanya milih orang yang urus meja makan gitu ya, urusnya punya saja. Syaratnya tetap nggak sembarangan. Jadi semua bagus. 那已经分配好了以后，他们工作这个1年就止住了。Jadi ini satu tim ya, grup itu dipilih, mereka bekerja atur dengan baik. Ngomongan sumut-sumut itu dasar kau nggak terima. 教会又开始增长，没有了平衡。所以这个7个人被选了之后怎么样呢？7个人被选了之后呢？ 第6节，叫他们站在使徒面前，使徒祷告就按手在他们的头上。Di dalam ayat yang ke-6, orang-orang itu sudah dipilih bagaimana? Diperhadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa, mendoakan 7 orang itu dan tumpangkan tangan di atas mereka. Nah, 关于这个按手，圣经里面有很多的按手，
每一种按手的这个意义都不一样。Jadi kalau kita lihat dari perjanjian lama, zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak tumpang tangan. Tapi tumpang tangan itu masing-masing punya makna yang berbeda. Makna berbeda. Ada tumpang tangan, 按手授权给你， ya. Ada tumpang tangan kamu di authorize, dikasih kuasa untuk bekerja. 这里的按手呢，也的 pasangan keenam tumpang tangan ini apa？ 就是说这个7个人啊， ya， 是被列在使徒的侍奉里面。Jadi 7 orang ini ditumpangkan tangan, artinya mereka masuk ke dalam barisan pelayanan rasul. Ya, mereka masuk ke dalam barisan pelayanan rasul. Ya, 跟使徒同工，所以呢，使徒把那个管理方式的交给他们，使徒能够专心以祈祷传道为念。Jadi sehingga rasul-rasul itu bisa pusatkan waktu konsentrasi berdoa, menyiapkan khotbah-khotbah mereka. Ya, jadi urusan itu gimana? Itu urusan gereja juga kan. Itu dibantu dengan 7 diaken. Tumpang tangan itu artinya. Ini masuk ke dalam barisan setu. Bukan setu tapi ya, pusat setu kesetangan dan setu setumpuk. Mereka bukan rasul, tapi ikut di dalam pelayanan rasul. Ya, di bagian diakonia. 所以选出来之后呢，你看这个7个人里面呢，7 orang, tadi udah baca namanya, susah ya. 这个7个人都是用希腊的名字。7 orang itu namanya nama Greka, nama Yunani. Karena 是犹太人，他们用希腊的名字。Mereka adalah katanya orang Yahudi, tapi namanya nama Greka. 这件事情对我们印尼的华人容易明白。Situasi urusan ini bagi kita orang Chinese yang tinggal di Indonesia gampang dimengerti. Imelda. Nama itu kan? Ada nama Chinese kan? Ya. Pak Irma, Pak Meli. Siapa tahu Pak Meli? Taunya Imelda. Imelda dua-dua ada satu di. Nih ada satu Imelda lagi di sini nih. Imelda Wang Zhi. Kalau Imelda nih orang tahu. Taunya Wang Zhi ya. Coba. Kalau ini bilang Pak Meli, nggak ada yang kenal. Pak Meli. Imelda kan gitu. Theodora. Ya kan. Nah, jadi kita kan pakai nama Edo, ya kan? Jadi 7 orang diaken yang dipilih ini 7-7-nya ada nama Greka. Yang orang bersungguh-sungguh itu ya. Ya. Mereka terpilih loh. Mereka terpilih. Bahkan ada satu yang namanya siapa nih? Ike, si Nikolaus. Jadi itu cocok Nikolaus. Aku sih Thailand. Nikolaus ini bukan orang Yahudi. Pasti namanya Nikolaus juga ya. Dia dari bangsa lain. Ya, tapi dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. 所以他们也没有拒绝外邦人啊，信了耶稣，真正的主真的就你可以侍奉。Jadi gereja tidak diskriminasi. Dia bukan orang Yahudi dari bangsa lain, tapi dia mau benar-benar ikut Tuhan. Dia sudah lahir baru, ya kan? Sudah ada hidup baru, sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, ya kan? Dia diterima dengan baik, diterima dengan baik. Nah, 那么这个7个这是。 被选之后呢，怎么样呢？啊，你就看第7节，ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita sama-sama Indo dan Koi sama-sama ayat 7. Udah dipilih, udah bekerja ya. Mari, hasilnya apa? 1、2、3，上帝的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增甚多，也有许多祭司信从了这道。那 firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman, menerima firman Tuhan. Ada imam-imam juga yang percaya Tuhan Yesus. Ya, imam-imam juga percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi ini hasil dari pemilihan 7 diaken. 这个是选出7个执事的后果。Berarti 这个7个人呢，他们真正的做事，不是有名无实的。Berarti 7 diaken yang sudah dipilih, tiap orang bekerja. Bukan gantung dengan, oh saya diaken tapi nggak kerja. Zaman sekarang kan ada banyak gitu. Namanya ada, tapi nggak kerja. Bos. Nggak ada yang kayak gitu. Nah karena semua bekerja sehati, maka kita berkata firman Tuhan makin tersebar. 所以圣经说什么呢？上帝的道兴旺起来。所以你不要小看啊，他不是使徒，不是。虽然有使徒，但是如果没有选这个7个人，教会增长就停摆。Walaupun ada rasul, tapi ini nggak atur baik-baik urusan gereja, administrasi nggak benar, nggak bagus, gereja nggak bertumbuh. 所以呢，在教会的侍奉是团队的侍奉。那个 pelayanan di gereja itu adalah pelayanan tim. Setiap orang跟这事要同心，这事跟会众也要同心。Itu pelayanan gereja adalah pelayanan tim. Hamba Tuhan dan diaken. Mana penting dua-dua penting lah. Hamba Tuhan kalau nggak dibentuk diaken juga. Ada kematian teman-teman sendiri aja gitu ya. 有上次礼拜就ada musuh dari ini ya ada tim lah nyanyinya entar suaranya nggak ada udah musuh nyanyi sendiri ya solo ya ucap kemarin makanya baptisan ya kan dan kan ada doa ya siapa yang bilang ditemenin sama satu ada sahabat kami temenin ya kan kita satu tim seperti itu ada kematian ada apa begitu ya kan. Dan nikah juga masa musuh sendiri gitu, nggak ada yang nyanyi ya. Nah, pada jualan ada vokal nyanyi, ada dong satu tim. Ya, Hamba Tuhan penting ya, pengerja-pengerja, sesulah, aktivis lah, penting, cemen-cemen. Dan kalau udah ada musuh, udah ada sambung-sambungan begitu, kita juga perlu, ya. Nah, waktu saya besuk, saya apa gitu ya. Nah, ini yang ikut, dia doain. Tapi kan sampai礼拜的时候我讲之后，跟随的人apa lain itu nggak kelihatan tapi itu dia 教会兴旺了firman Tuhan maju 然后呢我们就看下面就要看7个人的名字，有一个是史蒂凡，7 orang ada 1 Stefanus 呀。有一个是腓力，上腓力，所以这个下面的就讲史蒂凡。Ya, selanjutnya bicara tentang pelayanan Stefanus dan nanti di pasal-pasal berikutnya juga bicara salah satu ada lagi namanya Filipus. Ya, 所以这个史蒂凡第6章第8节到第11节。Pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 bicara apa? Bicara pelayanan Stefanus. Pelayanan Stefanus 怎么样呢？你看第8节到第11节，这里说史蒂凡满有智慧和圣灵的能力。那么7个这个管理放射的这个执事呢，他们都会传福音，他们都会祷告。Jadi 7 orang diaken yang dipilih yang urus meja nih, urus diakonia, tapi tiap orang bisa berdoa, tiap orang bisa memberitakan Injil, ya. 那么这个史蒂凡第8节说，在民间行了大启示和神迹。Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Stefanus, dia selain bagi-bagi sembako, dia masih ada pelayanan apa? Ayat 8 bilang Stefanus itu penuh dengan karunia. Penuh dengan kuasa. Stefanus juga bisa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Terus Stefanus, dia能够行神迹，不是单单使徒，前面bukan saja rasul yang melakukan mujizat, tetapi tiap-tiap anak-anak Tuhan ini dia kan能够行神迹，karena Tuhan kasih dia kuasa.
Puasa itu bukan hanya atur-atur meja, bagi-bagi diakonnya sembako. Tapi waktu dia memberitakan Injil, dia perlu puasa dari Tuhan. Ketemu orang-orang yang sakit, dia perlu mendoakan. Tuhan dengar doa mereka. 上帝听他们的祷告，用神迹启示水做他们。Jadi Tuhan beserta dengan setiap pelayan, ya, Tuhan beserta dengan mereka, diberikan kuasa dan tanda-tanda. Markus itu sesuatu, ini kan Markus itu. Injil Markus, lupakan itu Pak. Injil Markus yang terakhir dalam apa? Markus ini, 我就做给大家再把它看看这呀。马可福音第16章第18节。17、18，信的人必有神迹启示水作，就是奉我的名赶鬼，说信方言，手能够拿死，若喝了什么毒物也必不受害。人按手病人，病人就必好了。这个是指着基督徒的侍奉，不是指着使徒。Saudara, di dalam Injil Markus ya, ini bicara bukan hanya rasul, saudara, tapi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang memberitakan Injil, yang pokoknya siapa saja, ya, orang siapa saja, dia mungkin ke sekolah teologi, saudara, tapi dia beritakan Injil. Waktu dia beritakan orang-orang yang memberitakan Injil, Tuhan beserta, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan hanya rasul, sintu, ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka bicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, ya, sekalipun kena racun kayak Rasul Paulus digigit ular kan ya, nggak beracun tapi tidak mati. Jadi mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi bukan hanya rasul. 所以这个实体法呢，它有能力，它讲道，它医病，它赶出人里面的邪灵。Jadi ini pelayanan Stefanus ya, salah satu diaken, saudara, dia bisa memberitakan Injil, bisa khotbah, ya kan, dia juga menyembuhkan orang sakit, mendoakan dan sembuh. Tuhan dengar doanya, bukan dia yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, ya kan, dia bisa melakukan beberapa mujizat, ya. Nah, 不信主的犹太人就抵挡他们，但是不倒他们。Jadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus melawan Stefanus, dia bersaksi bahwa gerejokin kamu, ya, 捣蛋。但是圣经说他们抵不过司提反，mereka 挡不住。Jadi mereka tidak bisa melawan hikmat Stefanus, ya, tidak bisa melawan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Kalah no, mau pergi pergilah, datang dah. Nah, kesusahan lagi datang nih, ya. Di sini那些犹太人呢，不信的犹太买人来违反司提反。Jadi orang-orang yang nggak percaya Tuhan bagaimana? Di dalam ayat yang ke-11 udah berdebat nih, kalah nih. Lalu mereka mempengaruhi orang banyak untuk mengatakan memfitnah Stefanus. Bahasa Indonesia bilang mempengaruhi. Ini unsur 他们就影响别人。中文说买人。Di dalam bahasa Mandarin kata orang-orang yang melawan Stefanus beli. Dia beli orang, kasih duit memfitnah, ya, memfitnah Stefanus. Selanjutnya di 7 章 bicara bagaimana Stefanus difitnah, bagaimana dia membela diri. Di 7章就讲到史提反呢，史提反怎么样被这个诽谤， bagaimana dia ditangkap, ya, 被诽谤， 被扣留， 被审判， bagaimana dia diadili, 到最后被人家用针头打死。Sampai terakhir dia mati syahid, dirajam oleh batu. Itu nanti minggu depan. 所以今天就总结， saya menyimpulkan yang hari ini. 魔鬼从教会一开始就破坏根基。 Jadi begitu gereja dimulai sudah ada
serangan iblis. 从开始 dari mula. Ya. 魔鬼使到教会有很多产生很多的痛苦。Jadi iblis membuat gereja itu di sana di sini ada kayak rumah tembok ada lubang-lubangnya itu. Supaya orang yang udah datang keluar lagi dari lubang. 第5章不是亚拿尼亚、撒非拉欺骗神灵，有假冒伪善。Pasal 5 minggu lalu Tuhan berkata, sepasang suami istri Ananias dan Safira menipu Tuhan, ya, membohongi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Munafik. 教会有假冒伪善, ada munafik di gereja. Dan ditutupin ya, sekali lagi ya, Alkitab jujur. Yang jelek udah diomongin. Ya. Jadi di mana ada manusia di situ ada. Di dunia nggak ada gereja yang 100% cocok dengan hati kamu. Kalau ada, kamu masuk, jadi nggak sempurna. Karena kamu juga ada masalah. 没有完全的教会，假如有，因为你进去，那个就变成不完全，因为你有那是不完全的。Jangan naif, 我们不要叫无知。Nah, itu ya, jadi ada munafik. Tapi Tuhan langsung urus loh, namun nanti loh. Ya, tapi sekarang udah mati. Ada cowoknya kan, ada PR kan. Sekarang juga ada yang munafik kok mati. Ayo, kamu mati. Kau tes, cuci kau dan kan. Emang sekarang ada yang munafik kok mati. Toleransi Tuhan lebih besar, ya, cilik. Toleransi lebih besar bukan berarti nggak ada hukuman ya. Nanti tiba-tiba datang nih nggak tahu. Emang Tuhan kasih tahu, dia besok nih mau dibuka, nggak bilang. Ya, tinggal itu udah beres, ya. Datang lagi tuh, dilihat pilih bilang apa? Nase, diperhatikan ya. Pada masa itu 那时就是说离开第5章讲的不太远，这个刚刚亚拿尼亚的时间刚刚处理好了kan ya，很多人信主呀，那时时间过，哎呦有问题，什么问题呢？就是这个分配的人，魔鬼就是要用这个事情呢教使徒分心，使徒在下手了，使徒很警醒。没有，他不会像我们的。Jadi urusannya pasal 5 kan udah beres nih. Ananias, suami istri mati. Gereja kan banyak orang mati ya, nggak karena gitu orang pada tahu enggak ya, bertumbuh pada masa itu. Jadi nggak terlalu lama nih, baru sini ada lagi urusan lagi apa nih? Ini diakonia baginya nggak adil, nggak adil gitu. Ini juga siasat iblis itu biasa mau kita benci, ya setahu gimana ini kacau ini, turun tangan, turun tangan. Jadi iblis mau bikin para rasul supaya apa? Digopo nih, turun tangan. Rasul itu otaknya apa nih? Waspada. Dia nggak turun tangan, cuma turun tangan. Atur bagaimana? Sulit, jamnya mesti cecek coba. Jadi yang Rasul kerjakan apa? Turun tangan, cepat-cepat pilih 7 orang, ya, yang ada memenuhi syarat itu. Jadi Rasul nggak turun tangan sendiri, ya. Nah, 因为主耶稣用3年半的时间培养你、训练你3年半，耶稣自己亲自教导你，你现在管你办事，你祷告，你一边讲的怎么样？ Tuhan Yesus sudah pakai 3,5 tahun melatih 12 rasul. Kalau sekarang dia ngurusin telur berapa ya? Di berapa itu? Ya, apa dia berdoanya? Terus rakyat beli, ini datang ini berapa orang ngurusin itu bisa jadi RT. Itu diurus sama 7 orang. Jadi waktu, tenaga, semangat Rasul tetap seperti apa yang Tuhan Yesus
pada mulanya memilih mereka. Yesus起初怎么样来选他们？耶稣的目的是什么？要他们专心以祈祷传道为念。Jadi pada awalnya Yesus memilih 12 orang itu supaya mereka fokus ya untuk berdoa, untuk menyampaikan firman dan sebagainya. Kan saya sampai sebelum sampai puji Tuhan ya. Jadi rasul-rasul itu tidak terjerumus, ya, tidak terjerumus。那所以呢，弟兄姊妹，我们就看见教会一直都有问题。Gereja selalu ada masalah. Ya. Nanti kalau nggak ada masalah di sorga, ini waktu 完全的。但是你也不要说，nggak usah heran lah, tapi tak cing sorga lah, jangan cuma orang ya, memang juga ada masalah. Burusin. Masa 每次都是这样，随便了。Jangan karena selalu ada masalah, itu biasa, jadi nggak diurusin. Nggak bisa. 对吧？所以当你看见教会有问题的时候呢，你就不要灰心。Jangan kita merasa kecewa, kok gereja begini, gereja selalu ada masalah. Kalau enggak Inggris gereja di waktu itu belajar. Saudara, kita kan ada kelemahan, kita kan ada kelalaian, kebablasan, apa, ditambah lagi Inggris ini, jadi masalahnya kompleks. Tapi kita harus atur dengan baik，呀，所以呢，我们下个礼拜不是我呀，下一回我们就要讲第7章，我们看史蒂凡的那些，第7章我们看这个史蒂凡的下场到底怎么样，呀，他怎么样辩论，bagaimana dia membela diri，dia enggak，他没有请律师，Stefanus tidak bayar pengacara, Roh Kudus dalam hatinya pimpin dia. Di 7章很长，pasal 7 panjang ya, nanti teman-teman di rumah seminggu yang itu yang sebelumnya nanti Iman baca dulu ya. Jadi kita mengambil baca begitu panjang di 7章，所以saya minta Iman nanti di rumah berapa hari sebelumnya saya bisa ingetin ya, Imannya waktu jadi waktu bicarakan kembali ke itu ya, kecuali ayat-ayat yang saya mau tekankan。亲爱的天父，我们实在很感谢你的恩典，我们看见教会从一开始就有破口，但是有破口，你的仆人们使徒就马上去面对，马上去处理。当教会的问题解决了，教会又再更上一层楼，就更进步。求主帮助我们，今天假如我们看见教会有什么不完整的地方，这我们不是在那里批评，乃是祷告，乃是看是不是我们在某些事上我们可以帮助。Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami belajar pada hari ini, yaitu kami mengetahui sejak gereja berdiri, dari mula gereja sudah ada banyak masalah. Namun masalah itu segera ditangani oleh para rasul, tidak didiamkan. Tuhan juga tolong kepada kami, waktu kami melihat gereja ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan, kami bukan mengkritik, nunjuk ini, nunjuk itu, tetapi kami mendoakan apabila di bagian tersebut kami bisa ambil bagian, kami bisa tolong, kami bisa bantu, kami bisa bekerja sama dengan majelis, dengan diaken, dengan nama Tuhan, biar kami juga mempersembahkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 今天的信息让我们看见第一届的，这是由7人小组所组成的，他们被拣选之后，师徒按手为他们祷告之后，他们很认真的去工作，所以在分配这个福利的事上呢，没有人被忽略，所以呢，教会呢，在教会里面就没有再听见发怨言的声音。今天呢，如果我们领受了，我们答应了要做，要侍奉，我们就要好好做。Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa diaken yang pertama kali yang dipilih, yang terdiri dari 7 orang, mereka setelah didoakan, mereka sudah menerima tugas jabatan ini, mereka langsung bekerja, sehingga pembagian diakonnya itu tidak ada yang terlalaikan.
Hari ini kita jikalau sudah mengiyakan, kita sudah menerima tugas yang diserahkan kepada kita, entah itu dia dalam struktur atau tidak dalam struktur. Saudara, kita harus melakukan sebaik mungkin. Kita harus melakukan dengan setia. Karena kesetiaan mereka, Tuhan juga beserta, maka suara-suara sungutan-sungutan itu tidak lagi terdengar. Mari kita angkat satu puji-pujian, Ku Mau Setia. 我们来唱一首诗歌，我要忠诚，忠诚于神，忠诚于所交托给我们的事工，不要辜负人的信任。Kita jangan mengecewakan orang yang memilih kita, jangan mengecewakan Tuhan yang mempercayai kasih kesempatan kepada kita untuk melayani. Ku mau setia. 真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mau